Recording in progress, you know? Ah, okay. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para guest speaker, Profesor Muhammad Reza Abdul Ghani dari University of Malaya dan Dr. Albert Effendi Pohan dari Universitas Riau Kepulauan. Yang saya hormati juga Koordinator Program Studi S2 Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Winda Dewi Listiasari, dan yang saya hormati Koordinator Prodi S1 Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Desi Rahmawati, para dosen, mahasiswa program sarjana, magister, dan tamu undangan yang kami banggakan. Dengan penuh saya, Kalimah Thayyibah, mahasiswi Magister Manajemen Pendidikan UNJ, memandu acara International Visiting Lecturer Educational Leadership yang mengangkat tema Educational Leadership in the Era 5.0 Society, Local and International Context. Karena di sini ada teman-teman dari Indonesia dan dari Malaysia, mungkin saya akan menggunakan dua bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, listeners, guests, lecturers, and fellow students. The honorable keynote speakers, Professor Suaranya mute itu nggak kedengaran suaranya. Mungkin di sini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, acara akan kita mulai dengan sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Koordinator Prodi S2 Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Winda Dewi Listiasari, lalu dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian kita akan memasuki inti acara, yaitu Visiting Lecturer, yang akan disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa. Setelah itu akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, serta di akhir akan dilakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber. Our agenda today includes opening speech delivered from Dr. Winda Dewi Listiasari, group photo session, presentations from our two speakers, question and answer session, also certificate presentation. Let us begin this event by saying Basmalah together. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Winda Dewi Listiasari, MPD PhD. Beliau sebagai Koordinator Program Studi Magister Manajemen Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ. Kepada Ibu Winda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Ya, ini kamu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Professor Ghani. Good morning, Dr. Albert and Ms. Desi. Good morning, our students and everyone. It is truly my pleasure and honor to open today's special session. Today we are privileged to welcome a distinguished guest, Professor Ghani and Dr. Albert Effendi Pohan. Thank you for making the time to be with us today.
We are deeply grateful for your presence and for your willingness to share your research regarding educational leadership. This session is particularly important and relevant because it directly supports the course I'm currently teaching, because this is actually my class in the course of research in educational management. So your insight sharing today will benefit us, will provide our students with research on educational leadership. To our students here, I encourage you to fully engage in today's session. You can ask Professor Ghani or Dr. Albert regarding their research, because it is very important to enrich your knowledge and to give you insight to do your thesis. So please engage in this discussion today. And this is unique opportunity to interact with a scholar who brings a global perspective and deep research-based knowledge. So once again, thank you, Dr. Albert and Professor Ghani, for joining us today. We look forward to a stimulating and enriching lecture, and we hope this marks the beginning of a continued or academic collaboration in the future, Professor Ghani. Thank you. Let us now warmly welcome Professor Ghani first to present their paper. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, we're very sorry for switching our seat here. Okay, thank you very much for Dr. Winda for opening our session today. Okay, next, before we move to the before we move on to the main session, we kindly invite everyone to join us for a group photo. For the documentation team, please stand by, and for online participants, please kindly turn on your camera for a moment to take a picture. Okay, I'll take a picture from the Zoom for slide 1. Please turn on your camera. And I will count 1, 2, 3. 1, 2, 3, cheers. Okay, for the next slide on Zoom. Second slide on Zoom, say cheers. 1, 2, 3. Okay, that's all for the photo session. Okay. Now we will move to the main session of the international seminar, International Visiting Lecturer. Allow me to serve as your moderator also for today's session. This session will feature 2 distinguished keynote speakers. The first one will be Professor Muhammad Faisal Abdul Ghani, or Professor Ghani, from the University of Malaya, Malaysia. He will present a topic entitled Digital Leadership in the Era 5.0 Society, Theory and Practices in Malaya. And the second speakers, it will be Dr. Albert Effendi Pohan from the University of Riau Kepulauan, Indonesia. He will present on the topic leadership based on local wisdom in Indonesia. And then after both presentation, we will proceed with a Q&A session. Okay, now I would like to invite Professor Ghani to begin his presentation. So the time and screens are yours. Okay, could you please stop sharing? I'd like to use my my slide.
Okay, first and foremost, I'd like to thanks the organizer. I think this is a golden opportunity to share something or inputs with the top university in Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, is not mistaken. Okay, and I apologize for sure a lot of error because this is last minute presentation preparations. Okay, okay, this is title of my digital, wait. Okay. Okay, digital leadership in Malaysia, insight and practices. Okay. Okay, I was given 5.0, something like that. I think for the fundamental basic knowledge, I think better for me to introduce you all digital leadership because I was understood that the audience is student, so better for me to touch on the basic knowledge of digital leadership. So, meaning to say that I changed a bit from the actual title. So this is a title of my digital leadership in Malaysia, insight and practices. Okay, where is Chairperson? Chairperson. Okay, I would like to have permission to speak open language. Open Okay, okay, this is things which I will touch on. Okay, introduction until summary, meaning to say that saya punya format format presentation itu lebih kepada yang basic dulu. Basic maksudnya itu kita lihat apa maksud leadership itu, and then at last kita lihat apa practice-nya di Malaysia. Okay, introduction 1, it is more on, okay, this is this is general kepimpinan leadership, kepimpinan digital merujuk kepada keupayaan pemimpin menggunakan teknologi digital. So that's the important thing, iaitu pemimpin tu menggunakan digital itu untuk memacu transformasi, meningkatkan kecekapan dan menyokong inovasi dalam organisasi. Maksudnya itu dia menggunakan kemudahan teknikal, kemudahan digital ataupun teknologi untuk memimpin organisasinya. So mengapa digital itu penting? Kerana itu dunia telah bergerak ke arah transformasi digital menyeluruh. Misalnya itu Pak Mas Fauzul Arifin. Kamu ada enggak itu handphonenya, mobilnya? Fauzul, kamu guna apa ya? Ada Pak, ada handphone. Itu salah satu digital itu namanya. itu yang dimaksud yang pertama itu. Kenapa penting digital menyeluruh? Sebab sekarang itu lebih kepada kemudahan digital untuk itulah dalam sektor perniagaan kerajaan. Kemudian selepas pandemik itu memang misalnya di Malaysia itu hampir 90% itu pelajarannya menggunakan hybrid ataupun menggunakan online digital itu. So akhir sekali kepimpinan tradisional kita tidak lagi mencukupi kemahiran digital. Misalnya itu Iqbal Fazar Ahmad, dosen ya, Mas Iqbal. Ya. Okey. Ya, kalau. Dalam minggu ni ada enggak itu dekan kamu itu, Pak Dekan, telefon ke apa, beritahu informasi ada enggak? Ada. Itu maksudnya kepimpinan tradisional itu. Kalau dulu itu menggunakan email misalnya, ataupun menggunakan surat, tapi sekarang sudah lebih kepada digital. Itu yang umum, this is general introduction. Okay, I think this will be touched later. Okay, kita lihat apa itu leadership. Okay, okay, tak apa, kita lihat yang Muhammad Faizal itu apa leadership? Proses mempengaruhi manusia di mana seseorang yang dipanggil pemimpin menyenaraikan bantuan dan sokongan pada orang lain, itu pengikutnya, untuk mencapai matlamat. So the keyword here is proses mempengaruhi. Beda dengan itu management. Mungkin minta maaf ya Bu
Bu Istari, mohon maaf kalau itu ideanya beda Kalau yang idea saya itu pemimpin dengan pengurusi itu beda. Contohnya nah, jadi kalau pengurusan itu lebih kepada menggunakan apa itu menggunakan kebijakan. Tapi kalau pemimpin itu lebih mempengaruhi, kurang menggunakan kebijakan itu. Betul enggak Iqbal? Kebijakan maksudnya polisi ya. Itu bedanya pemimpin dengan pengurus. Okey. Fauzul saya punya slide ni hampir 100 Mungkin jam 3 baru habis Okey, ini daripada Western Scholars apa itu leadership? Masih lagi sama dengan pandangan saya Leadership is having vision, sharing the vision and inspiring others to support your vision while creating their own Leadership is influencing others by your character, humanity and example. Inilah. Okey, tak apa nanti saya bagi slide ini kepada organizer untuk kamu lihat sambil makan siang nanti ya. Lihat ini. Okey. Okey, ini dalam Islam masih lagi sama cuma bedanya nanti kita lihat cuma bedanya kalau Islam itu nanti kita lihat yang akhir sekali Okey, ini semua nanti boleh baca sendiri. So yang inilah rumusannya kepimpinan itu proses ataupun usaha mempengaruhi orang lain ataupun pengikut dalam bentuk individu ataupun kumpulan dan dia mempengaruhi So beda yang saya kata tadi itu management itu lebih kepada kebijakan tapi kepimpinan itu lebih pengaruh untuk mencapai matlamat dan objektif jangka pendek ke panjang. Mengutamakan matlamat organisasi ataupun visi kehidupan berbeza berbanding dengan cita-cita persendirian itu common sense Yang penting itu dia adalah proses mempengaruhi individu ataupun kumpulan untuk capai matlamat organisasi dan yang merah itu dalam Islam maksudnya kepimpinan itu bukan hanya di organisasi tapi di luar organisasi kumpulan bergelar pemimpin akan dipertanggungjawabkan tentang amanah mereka so kita semua akan ditanya Okey. Kalimah ya, pengerusi ya, kalimah thayyibah. Ada enggak apa itu kamu itulah kawan kamu itu mempengaruhi beda dengan menggunakan kebijakan itu regulation ataupun apa itu polisi itu ada enggak? Ada contoh enggak di pengaruh kamu? Ataupun kamu mau kamu tinggal di kamu mahasiswa ya? Iya, saya mahasiswa. Misalnya libur kamu mau ke contoh saja libur kamu mau berjalan istirahat ke mana-mana lah ke Jogja ke apa. So macam mana kamu beritahu pada ibu kamu? Kau marah-marah enggak? Mohon maaf, Prof. Misalnya kamu mau libur mau ke misalnya ke Jogja misalnya kamu beritahu ibu kamu macam mana? Your parent, how you tell your parent? Saya kontak by WhatsApp saja. Nada suara kamu macam mana? Tinggi ataupun rendah nada suaranya? Nada biasa saja. Itu maksudnya apa itu? Itu maksudnya pengaruh enggak menggunakan apa itu kuasa ataupun authority. Okey. Okey, ini yang dikatakan oleh Blanchard uh, successful leadership today is influencing not authority maksudnya dia mempengaruh beda dengan tak menggunakan kuasa itu okey inilah dia punya apa tu support dapat dia, macam mana dia influence yang penting ini building relationship and developing people dia mempunyai nilai-nilai karakter yang baik untuk mempengaruhi okey kita lihat apa itu digital leadership okey lihat yang hijau itu ya menggunakan teknologi untuk transformasi organisasi memperkukuhkan komunikasi dan meningkatkan kualiti perkhidmatan iaitu ni keywordnya menggunakan teknologi sama juga dengan Anderson and Dexter menekankan integrasi teknologi dalam pengurusan dia masih lagi gunakan teknologi sama juga dengan Dexter
fokus kepada peranan pemimpin sekolah dalam membentuk hala tuju dan pembangunan kapasiti melalui teknologi digital. So the key main thing, keyword there, menggunakan teknologi. And then Evlio, Kahai and Dodge, kepimpinan digital dilihat sebagai satu bentuk pengaruh sosial yang disampaikan melalui teknologi maklumat. Digital sama juga dengan ISTE. This is more on body. Pemimpin digital mengaspirasikan perubahan, membina visi bersama dan menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan dan operasi organisasi. So okay. Bersama menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan dan operasi organisasi. Okey. Okey. Ini yang dikaitkan dengan digital leadership. Maksudnya itu kepimpinannya itu lebih menggunakan digital ataupun kemudahan teknologi. Okay, so this is the key, rumusan. Penggunaan teknologi secara strategik. Maksudnya pemimpin tu menggunakan teknologi. Peranan pemimpin dalam transformasi digital, maksudnya dia mempertingkatkan lagi teknologinya digital. Dan akhir sekali pengaruh sosial melalui platform digital. Maksudnya dia mempengaruhi sosial itu sama ada dalam organisasi ataupun luar organisasi menggunakan teknologi. So dapat enggak kalimah? Dengar. Ya. Kejap ya. Okey, seterusnya ya. Maaf ya, ada karakteristik of digital. Apa itu ciri karakter digital? Yang pertama itu celik digital. Memahami, maksudnya pemimpin itu ataupun kepala, misalnya kepala sekolah, itu dia faham ataupun ada pengetahuan tentang teknologi. Boleh menggunakan teknologi untuk mengurus dan berkomunikasi. Berpandangan strategik, mengintegrasi teknologi dalam plan Okey, berpandangan strategik, mengintegrasi teknologi dalam plan maksud strategik tu maksudnya ada tempoh-tempoh tertentu. Maksudnya kalau membuat rencananya itu ada tempohnya. Misalnya lebih 5 tahun itu. Membuat keputusan berdasarkan data dan sikit digital. Itu maksudnya membuat rencana itu. Maksudnya membuat perencanaan itu
berdasarkan data. Maksudnya menggunakan data research misalnya, penemuan penelitian misalnya, kemudian inovatif dan fleksibel, terbuka terhadap perubahan dan teknologi baru, sentiasa mencari penyelesaian kreatif melalui digitalisasi. Maksudnya pemimpin digital itu mesti terbuka lah. Kalau ada perubahan dia akan dia akan menerima, baik ataupun buruk, dia akan terima, khasnya terkait dengan teknologi. Kemudian itu komunikasi berkesan secara digital, menggunakan pelbagai saluran seperti email, media sosial, sistem pengurusan pembelajaran dan aplikasi chat rasmi, misalnya mendorong kolaborasi maya, galakkan kerja berpasukan melalui platform digital seperti Google, macam yang inilah kita ada hari ini. Misalnya kita gunakan hybrid, ini adalah salah satu, itulah, misalnya siapa ya ketuanya, misalnya Bu Istrari, Bu Istrari, sebagai misalnya organizer. So salah satu ciri ibu ada, iaitu digital leadership ada, maksudnya menggunakan platform maya, dan tak perlu saya pergi ke Jakarta misalnya, membuang yang pertama itu kosnya, dan masa itu selamat, etika dan keselamatan cyber, maksudnya mempunyai nilai-nilai karakter yang baik. Ini adalah beberapa scholars, pandangan scholars tentang ciri-ciri atau karakter of digital leadership. Okey, kenapa penting itu? Saya rasa ini adalah salah satu daripada ulangan, memacu transformasi organisasi. Kepimpinan digital penting untuk menjayakan transformasi digital di semua peringkat organisasi, khususnya sektor pendidikan dan awam. Maksudnya itu, kenapa itu penting, kepimpinan digital? Sebab kita tahu bahawa dengan menggunakan digital itu, keputusan segera, segera kita boleh buat. Itu yang pertama itu, memacu transformasi digital. So kita buat perubahan itu dengan segera, meningkatkan kecekapan operasi. Macam yang inilah hari ini kan. Kalau saya datang ke Jakarta itu malam tidur, belum tentu sampai lagi sekarang, tapi dengan adanya hybrid ini meningkatkan kecekapan operasi segera saja. Jam 10 di sana saya sudah ada, alhamdulillah. Menyokong pembelajaran sepanjang hayat, misalnya Fauzul, dalam minggu ini ada apa yang kamu baca tentang akademik, artikel ke kamu tulis, ada enggak? Ada, Prof. Apa itu? Ada tajuknya apa itu, tentang apa? Artikel-artikel di jurnal nasional internasional. Alhamdulillah kan. So itulah lebih kurang berapa itu? Ada berapa artikel yang kamu baca? Misalnya kemarin libur hari Jumaat itu. 3 atau berapa? 3 lah. 3, Hmm. Alhamdulillah, satu hari dah 3 itu sepanjang hayat, dengan hanya apa itu? Dengan hanya itulah akses di internet saja. Okay, kemudian itu, kenapa itu penting? Menggalakkan ketulusan dan accountability. Sistem digital membolehkan audit jejak dokumen serta pelaporan yang lebih telus dalam alam maya. Misalnya saya kalau mau terbit itu, terbit artikel itu, saya pun fikir enggak boleh sebarangan, enggak boleh panggil sembrono, tulis saja, tapi fikir sebab orang masyarakat, orang di maya akan membacanya. Itu macam yang ini, telus accountability misalnya, enggak boleh sebarangan saja tulis, tapi mesti ikut formatnya. Misalnya Pak Fauzul, macam mana artikelnya yang terkini bila itu Pak? Iya, Yang yang terkini bila terbitnya itu artikelnya? maksudnya, Prof. Yang terkini publicationnya udah ada tahun ini? Belum. Belum. Nanti kita Kita kolaborasi. InsyaAllah kita kolaborasi, siap. siap. Tak, maksudnya kalau mau buat artikel itu mesti fikirkan etikanya, ya. Adakah ia bertentangan dengan etika masyarakat misalnya. Itu yang ini. Ketulusannya penting, memperkasa keputusan berdasarkan data, maksudnya data analitik, membantu pemimpin membuat keputusan yang lebih tepat, maksudnya analitik maksudnya kita analisis pelbagai, misalnya Pak Fauzul tadi beritahu hari Jumaat itu 3 artikel,
Itu maksudnya kamu analisis itu maksudnya yang inilah analitik itu. Kamu lihat tiga-tiga itu, akhirnya kamu buat apa itu rumusannya misalnya kemudian memperluaskan jaringan profesional okey misalnya ibu Estari ada enggak kawan-kawan itu kawan akademik yang di Maya itu ramai ya. Kau itu rakan kamu ibu kenal profesor ke menerusi jaringan itu networking itu menerusi apa ada enggak ada ya mesti ramai ya. Kalau kita ada komen mau beritahu kau ibu Estari faham enggak maksud saya Ya. itu networking kamu itu networking menerusi apa itu internet misalnya Ya, ya. teknologi ramai ya. Iya, iya. Kami ada networking juga karena kami memiliki kerjasama dengan UUM begitu ya. Kemudian itu di luar negeri. Kemudian ada Sungai Cecep juga ya. Kemudian kalau di dalam negeri beberapa perguruan tinggi juga baik negeri maupun swasta. Ya, makasih. Okay, Alhamdulillah itu yang ini lah dengan maksudnya Ibu Estari Fauzul itu ada ciri-ciri kepimpinan apa itu kepimpinan digital menggunakan teknologi digital untuk networking Okey, seterusnya macam mana di Malaysia itu digital on how Malaysian context the leadership apply yang pertama itu kebijakan di Malaysia itu ada kebijakannya polisi dan inisiatif negara. Maksudnya kebijakan My Digital, Plan Induk Transformasi Digital Malaysia, Blueprint Ekonomi Digital Malaysia, panduan negara untuk membina ekonomi digital yang kukuh, dasar ICT sektor awam. Ini semua kebijakan yang terkait dengan teknologi, iaitu pemerintah mesti menggunakan teknologi untuk berkomunikasi misalnya panduan melaksanakan ICT dalam perkhidmatan awam. Maksudnya sekarang itu meetingnya enggak lebih kepada paperless tak ada meeting jarang bukan tiada kurang itu meeting secara bersemuka on site tapi sekarang itu meeting lebih kepada online misalnya tapi ada garis panduannya. So yang pertama itu macam mana yang ini digital leadership diamalkan di Malaysia ada kebijakannya sebagai garis panduan. Yang kedua itu pemerintah menyediakan infrastruktur dan teknologi yang berkembang. Jalur misalnya di sekolah-sekolah itu wifi itu percuma di sekolah-sekolah Malaysia contohnya ini semua menggunakan sistem My Governance Code perolehan HIRMIS PBT maksudnya sekarang itu rasanya di Indonesia pun sama kalau mau membayar cukai tax enggak perlu pergi ke kantor itu hanya boleh email hanya boleh saja bayaran misalnya menggunakan digital kenapa itu sebab kerajaan telah menyediakan infrastruktur kemudian pendidikan digital juga Kementerian Pendidikan memperkenalkan misalnya di sekarang ini di Malaysia itu wajib yang ini Frog VLE itu wajib di Malaysia itu ada satu kurikulum silibus terkait dengan teknologi dan wajib diambil oleh siswa komitmen kerajaan dana khas maksudnya dari sudut kewangan. Okey, kemudian digital leadership dalam pendidikan macam mana itu yang seperti saya platform digital pembelajaran iaitu misalnya yang ini Google Classroom Microsoft Team maksudnya kalau mau meeting misalnya ataupun guru mau buat tuition sama pelajar itu hanya Microsoft Team Zoom digunakan sistem LMS sistem LMS institusi pendidikan tinggi semua ada peranan pemimpin sekolah menjadikan sokongan teknologi yang seperti saya kata tadi itu di sekolah di Malaysia itu semuanya ada wifi secara percuma merancang jadual pembelajaran digital yang seimbang maksudnya dalam satu hari itu di Malaysia itu sekolahnya bermula jam 7:30 itu dan berakhir pada jam 2 ataupun 1 dan mesti ada satu minggu itu pembelajaran digital teknologi pembangunan profesional guru guru-guru juga dihantar apa itu
untuk belajar digital, khasnya guru-guru senior yang begitu takut dengan digital ataupun teknologi. So kerajaan ataupun pihak sekolah khasnya menyediakan latihan-latihan ataupun training. Kemudian pemantauan, itu yang penting, pemantauan itu. Penggunaan dashboard prestasi sekolah, maksudnya pihak kerajaan, pemerintah akan turun ke sekolah, akan lihat macam mana data murid itu, misalnya murid misalnya saya guru, dan saya mesti rekod kehadiran murid itu menggunakan attendance, maksudnya digital, dan pihak pemerintah akan turun lihat adakah digunakan atau enggak di sekolah itu. Maksudnya pemantauan itu penting. Dan kesedaran di etika, ini maksudnya karakter lah, maksudnya di hujung jari, maksudnya itu dengan ada globalisasi, dengan adanya wifi, maksudnya maklumat di hujung jari. So yang penting etika itu, karakter kita itu penting. Okay, kemudian public sector itu lebih kurang sama saja. Digital perkhidmatan kerajaan yang tadilah, maksudnya sekarang enggak perlu lagi pergi ke kantor dan hanya perlu online saja buat pembayaran, komunikasi dan pencapaian maklumat, portal rasmi. Maksudnya kita ataupun pihak pemerintah menyediakan portal rasmi. Jadi kalau kita enggak puas hati, kita boleh komen ataupun berikan input menerusi peti itu, peti kita inbox. Kepimpinan strategi digital keterjawatan menggunakan data analytical, maksudnya membuat keputusan itu menggunakan data, hasil data tentang research misalnya, kalau mahukan yang current data current apa tu yang solid atau valid keputusan itu. Okey, pembangunan modal insan digital, latihan digital yang tadilah, maksudnya pihak pemerintah menyediakan latihan-latihan training untuk karyawan untuk menghadiri kursus-kursus terkait dengan digital, transformasi mesyuarat dan urusan pentadbiran. Sekarang misalnya minit mesyuarat itu, meeting minutes, so semuanya dalam e-document, e-surat. Macam hari ini saya terima undangan dari Pak Albert pun daripada WhatsApp. Itu juga yang kita kaitkan penggunaan aplikasi digital leadership. Okey, challenges jurang digital lah. Maksudnya tidak semua misalnya yang di luar bandar, sekolah bandar, luar bandar, pedalaman itu kadang-kadang itu pencapaiannya wifi-nya enggak boleh tercapai. Keluarga before itu keluarga yang miskin, enggak mampu menyediakan teknologi. Okey, kemudian infrastruktur ICT yang tidak sekata, kelajuan internet tadi tidak stabil, kompetensi digital pemimpin, maksudnya ada pemimpin khasnya pemimpin yang lebih tradisional itu allergic dengan teknologi misalnya. Okey. Ketahanan dan keupayaan sistem dalaman yang menghadapi isu teknikal, kesesakan akses, misalnya itulah berpunca daripada sistem yang tidak baik, maksudnya sukar untuk menerima menerima sesuatu misalnya sesuatu arahan itu dia tidak boleh, misalnya contohlah saya beri assignment pada mahasiswa. Mahasiswa saya ada lebih kurang 500 orang, so sistem tidak stabil sebab ramai kapasitinya. Ramai pelajar berbeza, mahasiswa berbeza dengan kapasiti. Kesesakan cyber, perubahan budaya organisasi, masih wujud penolakan perubahan digital. Macam mana Pak Fauzul di kampus, macam mana budaya organisasinya, cinta pada digital ataupun enggak cinta? Ya, rata-rata di kampus kami selalu menggunakan teknologi digital, Prof. Untuk belajar, kemudian untuk rapat, kemudian untuk penelitian dan sebagainya. Sudah Ada menggunakan enggak teknologi digital. Ada enggak digital? Saya pergi Universitas Negeri Jogja, Bandung itu ada digital library digital. Ada enggak? Ya, Ada. Tu semua ada. yang ini sudah menjadi budaya. Bagus. Alhamdulillah. Okey, kemudian case study, misalnya di sekolah ini. Contoh di sekolah menengah bandar itu, ini isunya guru tidak biasa dengan
dengan online, pembelajaran online. PDPR itu teaching and learning at home. R tu rumah. Pelajar tidak hadir kelas dalam talian. Komunikasi ibu bapa lemah. So macam mana pemimpin itu atasi dengan adanya ciri-ciri kepimpinan digital. Kepala sekolah, kepala sekolah menubuhkan jawatankuasa transformasi digital sekolah. Semua guru diwajibkan ikut latihan penggunaan Google Classroom dan Google Meet. SOP itu maksudnya apa tu guideline, PDPR, teaching and learning at home, diperkenalkan termasuk waktu kelas, kaedah penilaian dan juga komunikasi murid ibu bapa. Pelaporan mingguan kepada PPD dilakukan secara digital. Itu yang penting. Pelaporan itu maksudnya penilaian itu. Kita buat, kita laksanakan, bikin, mesti ada yang menilai. Berkesan ataupun enggak. Itu yang pertama itu, isu di sekolah menengah bandar itu diselesaikan menerusi kepimpinan digital. So macam mana? Yang kedua itu, majlis bandaran itu misalnya, apa kita panggil tu? Locality, local government, kerajaan tempatan itu, misalnya Gubernur di Jakarta contohnya, isu kelewatan proses lesen perniagaan dan aduan awam secara manual, aduan rakyat tidak diproses segera, itu isunya. So Datuk Bandar itu apa itu panggil Gubernur itu buat apa? Melaksanakan sistem ePPT online, permohonan lesen semua menggunakan online, menggunakan teknologi digital. Latihan dalaman diberikan kepada semua pegawai peringkat bawahan hingga atasan untuk deal dengan untuk deal dengan digital yang dilaksanakan di peringkat di peringkat Gubernur itu. So karyawan juga diberikan latihan. Penanda aras dilakukan dengan agensi digital di luar negara. Misalnya Gubernur itu membuat penanda aras di UK, di London. Macam mana London menggunakan digital untuk menyelesaikan isu-isu yang ini. Aduan rakyat, kelewatan proses lesen. Kemudian usage awam pula. COVID-19 menjejaskan pembelajaran bersemuka. Pelajar luar bandar suka mengikuti pembelajaran. Itu isunya. So apa tindakan Net Chancellor ataupun itu rektor itu melaksanakan plan digital campus 2021-2025. Ini terkait dengan itulah pembelajaran menggunakan online ataupun hybrid. Semua kursus dirombak mengikut format open and distance learning. Maksudnya contohlah dalam aspek penilaian. Kalau dulu ada test, sekarang di Universiti Melaya enggak ada test. Test itu lebih pada bersemuka. Peperiksaan itu lebih bersemuka. Disebabkan pembelajaran online hanya lebih kepada continuous assessment saja, beri latihan, assignment saja. Bantuan peranti disalurkan kepada pelajar yang kurang mampu, mahasiswa yang tidak mampu diberikan laptop misalnya, tablet. Pelaksanaan sistem pengurusan pembelajaran sepenuhnya. Maksudnya itu sistem pengurusan pembelajaran itu maksudnya menggunakan online. Okey, dan inilah ringkasannya. Sekolah itu komunikasi, perkhidmatan digital, pembelajaran. Peranan pemimpin tu membina struktur, beri latihan, inisiasi sistem, plan strategik menyeluruh. Okey, hal kesannya itu meningkat dengan adanya kepimpinan digital. Okey, macam mana nak atasi itu? Meningkatkan kecakapan takbir urus, maksudnya mengurangkan birokrasi misalnya. Kalau di Malaysia itu birokrasinya teruk sangat walaupun sekarang sudah ada sistem. Sebahagian organisasi masih ada organisasi, masih lagi ada itu birokrasinya, red tape, memperkukuhkan sistem pendidikan, pemacu berpusat pelajar dan berdasarkan teknologi, membentuk pelajar yang berdikari, celik digital dan bersedia untuk pasaran kerja masa depan. Ini cara atasi. Maksudnya kurikulum ataupun silibus yang dibina oleh misalnya UM lebih kepada yang inilah, lebih kepada kemandirian mahasiswa dan mesti match dengan kehendak majikan pasaran marketing, merapatkan jurang sosial dan digital. Pemimpin yang inklusif mampu merancang strategi bagi menyediakan akses teknologi kepada semua golongan. Itulah maksudnya peranan pemimpin. Khasnya pemimpin sekolah.
kalau kita lihat dalam aspek skop yang kecil, menjana ekonomi digital berdaya saing, mewujudkan budaya kerja inovatif, macam Pak Fazul beritahu tadi, adanya semua komunikasi, pembelajaran di universitas, di kampus kamu, semua menggunakan apa? Menggunakan digital. At last akan bentuk satu budaya. Menyokong agenda masyarakat madani, ini lebih kepada Malaysia. Okay, dan bagaimana bagi pihak leaders, digital leadership itu, untuk leaders itu sudah tentulah perlu latihan. Yang kedua itu teknologi mesti disediakan, infrastruktur mesti disediakan. Kemudian kebijakan itu mesti kukuh, bukan mesti dilaksanakan. Sudah ada kebijakan mesti dilaksanakan. Kemudian ganjaran juga penting, perubahan budaya ekonomi, perubahan budaya organisasi, galakkan budaya kerja yang menyokong inovasi dan penolakan teknologi baru. Okey, dan digital akhir sekali itu, kepimpinan digital bukan sekadar tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana pemimpin memacu perubahan, mewujudkan visi digital dan membina organisasi yang cekap, tangkas dan relevan dalam era digital. Maksudnya dengan platform teknologi itu berlaku perubahan, sama ada dalam organisasi ataupun luar persekitaran organisasi. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahawa pemimpin yang celik digital mampu membawa transformasi sebenar, asalkan disokong oleh dasar yang kukuh. Maksudnya kalau pemimpin saja yang celik digital, yang tahu tentang digital, tapi enggak ada support daripada pemerintah, daripada masyarakat, daripada ibu bapa misalnya, so tidak akan berjaya. So perlunya kolaboratif antara dalam dan luar persekitaran organisasi. Saya rasa itu saja. Okay, yang mana satu? Fazwan. Terima kasih. Yang mana bagi kamu? Fauzul, yang mana? Jawa, Mantur Nuwun. Jawa, matur nuhun, matur nuwun, Itu so itu saja. Mantur Nuwun, matur ya. nuwun. Okay. That's all, Chairperson. I really appreciate with this opportunity to share with you about digital leadership. Okay, thank you. Okay, thank you very much for your presentation, Professor Gani. Maybe we will go to the next narasumber. We will call Dr. Albert session, Dr. Albert Effendi Pohan, who will be delivering a presentation on the topic about leadership based on local wisdom in Indonesia. So, Dr. Albert, the floor and the screen are yours. Lebih baik upload yang berkesempatan bagi kita untuk bisa silaturahmi ya. This is my first time visiting Wales University. Ini pertama sekali saya mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. When I was a child and 4 elementary school, I had a mission. I have a dream to be part of UNJ. I want to be part. I want to take the English education department, but my way of life jalan tidur. Tadi dulu waktu kelas 4 SD, saya ingin ngambil jurusan bahasa Inggris di Universitas Negeri Jakarta. Kenapa? I got information from my oldest sister. Jadi saya dapat informasi ini dari kakak saya yang paling tua. Atau
ke Jakarta, kami orang Tidingkuan asalnya, tapi sekarang tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Ada di sana kampus deh, namanya kampus IKIP. Jadi ini dulu belum kayaknya Jakarta ya. Suatu saat kalau kamu udah besar, ada rezekinya kuliah di sini. Nanti bisa ke Taman Mini Indonesia, nanti bisa. Oh, itu kan dulu waktu kecil teh, apa namanya, biasa banget ya. Nanti kalau di TV kan yang bilang mana gitu, kata dengan Jakarta gitu. Dulu komunikasinya masih surat, nunggu 1 bulan dari Jakarta baru nyampe Sidimpuan. Alhamdulillah, today this is my great time. Saya punya waktu, ada kesempatan datang ke Universitas Negeri Jakarta. Jadi kesampaian juga Bu, cita-citanya yang alhamdulillah. And then terima kasih kepada Profesor Muhammad Faizal Abdul Ghani sebagai kita pakar di bidang manajemen pendidikan dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Beliau sangat bersahaja dalam membagi ilmu ke berbagai negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Dia sangat sering datang ke Indonesia berbagi, termasuk di Yogyakarta, di Bandung, di Sumatera, khususnya ke Batam. Nah, saat ini saya tinggal di Batam, mengajar di Pascasarjana Universitas Seribu Pulau. Tapi saat ini saya sedang di Jakarta, karena alhamdulillah saya juga sebagai pelatih kepala sekolah di kementerian, di Direktorat Jenderal SPTK, untuk persiapan yang lagi viral saat ini, deep learning, pelajaran mendalam, insya Allah. Hari Kamis, insya Allah selesai dan akan kembali ke Batam. Dan kemungkinan masih ke Jakarta lagi, karena finalisasi persiapan tahun ajaran baru. Baik rekan-rekan mahasiswa yang sama-sama kita hormati, Ibu Kaprodi, Manajemen Pendidikan, S1 dan S2. Semoga pertemuan hari ini adalah awal yang baik untuk for the next collaboration in the future. Jadi pada kesempatan ini saya akan menunjukkan hasil riset terkait dengan kepemimpinan. Judulnya tadi saya coba bahasa Indonesia aja campur. Yang slide pertama, Dalian atau Leadership in Batak Muslim Ethnic Communities in Indonesia, a grounded study in North Sumatra. Jadi saya mempelajari ini saat dulu saya penelitian disertasi, tapi bukan ini disertasinya. Disertasi saya dulu terkait dengan coaching, mentoring, tutoring di Indonesia, meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Tapi saya melihat ini sesuatu yang sangat penting untuk diungkap. Dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana atau sarjana bisa melanjutkan research future yang kami rekomendasikan dari temuan ini. Jadi saat ini kita fokus di pendidikan adalah meningkatkan kepemimpinan guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan higher education leadership, dan kepemimpinan di perguruan tinggi. Tapi kita sedikit lupa bagaimana kepemimpinan sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena dua hal ini adalah komponen global, masyarakat dan pendidikan adalah dua hal yang resiprokal, yang tidak bisa dipisahkan. Maka fakta-fakta melihat bahwa pada saat ini kemiskinan di Indonesia itu mencapai 68,52%. Selanjutnya, pendidikan kita berada di peringkat berapa ya? 60 sekian kalau nggak salah. Selanjutnya Bapak Ibu, 68% sekolah di Indonesia kurang berkualitas. Hanya 22% sekolah di Indonesia yang berkualitas itu hanya di tingkat pusat kota. Artinya bahwa 51.800.000 sekian siswa, 68% dari total jumlah ini adalah dihasilkan oleh lembaga. That's why Indonesia cannot receive bonus demografi. Ya, kita tidak bisa mendapatkan bonus demografi. I'm sorry for saying that. This is the fact. 92% guru di Indonesia memiliki literasi yang sangat rendah. This is a serious fact. Apa hubungannya dengan kepemimpinan? Tentu.
Kepemimpinan itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Untuk apa? Untuk mendorong pergerakan dengan hati. Bukan dengan paksaan. Dan dibantu dengan sebuah sistem. Last year, we organized an international conference. So we invite some of the keynote speaker from the other country and area in Indonesia. And then I invite them to this event. Saya mengundang mereka. Malamnya saya mengundang gala dinner di salah satu restoran di Nagoya, Kota Batam. Setelah makan saya mengatakan, coba lihat. Banyak makanan minuman yang tersisa. Dalam 1 menit ada ribuan ton yang dibuang makanan. Besok paginya saya ajak sarapan ke Singapura, karena cuma 30 menit dari Batam. Kalau kita mah, apa namanya di Batam ke Singapura, ya, aja. Kalau cuma 30 menit, kita mau sarapan lontong ke Batam. Setelah saya bawa sana makan, ayo teman-teman, setelah selesai makan, coba perhatikan, ada enggak satu orang pun yang meninggalkan dan menyisakan makanan? Tidak ada. Kepemimpinan sosialnya sangat bagus. Kenapa demikian? Sistem. Maka leadership dan sistem perlu diterapkan untuk pendidikan di Indonesia. Itu sesuatu yang mutlak. Tapi jangan lupa sosialnya. Karena kita semua adalah lahir dari sosial menuju pendidikan. Dampak dari pendidikan juga untuk management life. Inilah penelitian pentingnya kita kita jelaskan. Seperti apa sih sumbangsi konsep kepemimpinan local wisdom? We just not only looking for some approach and international context, but we also need to look the local context because we are Indonesian. Jadi Ibu, urgensinya ini di tahun 2023 kami riset di Indramayu, riset di Sleman, riset Kediri, riset di kampungnya Pak SBY apa namanya? Iya, Pacitan, di salah satu Pacitan. Riset di Sumatera terkait dengan guru penggerak. Kenapa gagal? Karena PISA kita juga nurun. Justru nurun dari 2015, 2018, 2020. Apakah ini keracunan obat atau bagaimana? Diagnosanya kurang tepat. Mengapa demikian? Guru penggerak yang dipilih adalah based on literacy digital competence. Jadi yang lolos yang muda-muda, yang sudah usia-usia zaman Jurassic Park, tidak bisa lolos karena kenapa tadi tidak menguasai. Apa yang terjadi? Terjadi penolakan. Di sekolah-sekolah itu guru penggerak ditolak. Kenapa? Karena konteks pendekatan kepemimpinan lokal wisdomnya nggak dapat. Karena mereka dipersiapkan dengan kepemimpinan international konteks. Jadi kita harus melihat fakta ini sebagai salah satu bukan yang menjadi mendominan, tapi bisa jadi sebagai salah satu yang menjadi menghalangi program nasional itu tidak bisa berjalan di daerah-daerah. Karena tadi kenapa? Tidak menguasai konteks kepemimpinan lokal. That's why kita sebagai mahasiswa, izin Mbak, dari mana asalnya? Jakarta. Ada yang luar Jakarta? Dari mana Mas? Sukabumi. Kurang jauh. Coba Mas nanti dengan tim, coba analisis dulu apa budaya Sukabumi dan apa konteks kepemimpinan orang-orang Sukabumi. Dan itu perlu dirumuskan, dipromosikan sebagai pendekatan untuk mensukseskan pendidikan di daerah itu. Nah, itu sangat penting. Ini materi yang ingin kami sampaikan. Next, Mbak. Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan juga ini di layar. Next. Dan next. Ya. Mari kita lihat, ini adalah masyarakat A, ini masyarakat B. Jika di suatu tempat itu sistem tidak kuat, setiap orang akan membawa peta. Maka keteraturan-keteraturan itu tidak menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Melainkan masyarakat adalah terbiasa tidak teratur.
Siapa yang bisa beri pendapat dari dua kondisi ini? Enggak. Indonesia negara demokrasi. Boleh berpendapat yang salah. Enggak. Ada yang bisa? Boleh Pak? Diberi pendapat? Kalau misalnya sendiri melirik dua soal dia itu kelihatan banget perbedaannya. Kalau misalkan perbedaan sendiri, itu kita lihat harapannya itu cukup terarah ke satu tujuan. Itu menggambarkan misalkan ada arah pemasukan dari pimpinan individual yang udah punya leadership itu bakal sejalan. Sedangkan kalau misalkan yang B, memang sebaliknya. Ini mungkin dari arah pandang yang berlawanan atau bahkan bertabrakan seperti itu. Iya. Tepuk tangan dulu. Jawabannya sudah tepat. Ada yang ingin memberikan jawaban lain yang mungkin tidak terpikir bagi saya? Saya coret-coret ini. Enggak. Mas, boleh? Dibantu? Think for in organization it's like top down decision making Yes. where the leader dominate the process of decision making and position the member as a passive Yes. recipient of the policy itself. But in organization B, it illustrates more like a diverse environment where the leader can participate, can distribute equally the decision making. They are willing to listen for any suggestion from the member, so it can like culturally responsive leadership. Bagus sekali. Visual. Ya, beberapa orang mengatakan seperti itu. Berarti dia sudah berpikir lebih kritis gitu. Jadi sudah berpikir kosmos. Jadi tidak hanya sekedar berpikir lateral. Nah, jadi sebuah pendapat adalah benar. Karena ini adalah tulisan. Tulisan itulah makhluk yang paling pasrah di tafsir. Namun yang paling mengetahui arti tulisan itu adalah penulis itu sendiri. Maka kita harus hati-hati menulis, manusia pasti mati. Itu kata Buya Hamka, one of my inspiration. Jadi dua gambar ini, dalam konteks sistem dan kepemimpinan, maka organisasi itu adalah leading by example. Dia mencontohkan. Jadi setiap orang yang masuk di dalam organisasi itu ikut terbangun positifnya terbangun dengan giving example tadi, saya melihatnya, pemberian contoh. Sedangkan di B ini adalah pemimpin tidak menggunakan sebuah sistem, jadi sehingga orang membawa peta sendiri. Ada yang masuk keluar, ada yang keluar masuk, ada yang ke utara, ada yang. Tapi tadi tafsir yang disampaikan panjenengan itu juga pas. Nah, tapi dalam konteks urgensi sebuah sistem, di dalam kepemimpinan itu sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berdampak pada pendidikan. Next. Di Indonesia, dalam konteks nasional, apakah kepemimpinan? Di sini fundamental principle of educational leadership in Indonesia. Tentu kita ketahui Bapak. Tadi saya melihat sana ada gitu, Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya konteks ini harus mengalir di sana. Yang pertama adalah ingat sesuatu, berikan contoh. Many of theory define that a leadership is giving example. Jadi memberikan contoh itu adalah bukti nyata komitmen dalam kepemimpinan. Jadi kalau ingat Tulodo ini adalah sesuatu yang harus memang dipegang teguh nilai-nilainya dalam kepemimpinan. Pemimpin dan yang dipimpin. Yang kedua, ingin maju bangun karso. Kita seorang pemimpin itu harus mampu membangun semangat di dalam kelas. Apakah kita dosen, apakah kita mahasiswa, kita harus mampu membangun semangat. Karena apa? Semangat menghadirkan sebuah resiliensi sampai kepada persistensi.
dengan adanya semangat kolaborasi, jadi kita itu seseorang akan terhindar dari yang namanya prokrastinasi. Jadi itu pentingnya seorang leader itu membangun semangat di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah lembaga pendidikan, khususnya di tengah-tengah masyarakat. Sekarang di era digital ini sangat sulit kita. Karena apa? Personalized. Konteks individual itu sangat tinggi pada saat ini. Oh, itu my business. Itu nggak urusan saya. Itu bukan anak saya. Itu bukan daerah saya. Itu bukan RT saya. Itu bukan gang saya. Dan lain sebagainya. Dan ini terbangun pada saat ini. Sehingga caring, loving, sustaining itu tidak terbentuk. Jadi ini pemimpin, jadi mari kita sebagai manajemen pendidikan yang mempelajari kepemimpinan, kita terapkan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah Tuturi Handayani, memberikan dukungan. Ya, jadi dalam memberikan konteks dukungan itu adalah ada banyak hal yang tidak dilihat, seperti mendoakan dengan baik-baik, mengatakan yang baik-baik, dan lain sebagainya. Ini adalah konteks kepemimpinan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Next. Apa sebenarnya leadership? Saya mengutip dari Profesor Ghani, leadership itu adalah pengaruh. Hall juga mengatakan leadership itu adalah pengaruh. William juga mengatakan leadership itu pengaruh. Kapan seseorang bisa berpengaruh? Satu, dengan menggunakan otoritas. Maka dia berpengaruh. Yang kedua, dengan menggunakan sistem. Dia berpengaruh. Tapi kedua ini, ketika dia tidak memiliki itu, pengaruh dia hilang. Contoh seorang presiden. Ketika dia menjabat dengan seorang presiden, semua akan patuh tunduk kepada beliau. Karena dia menggunakan pengaruh. Tapi, seperti apa pengaruh yang paling baik? Pengaruh itu muncul ketika kita adalah selesai dengan diri. Efikasi diri yang benar, regulasi diri yang benar, improvisi diri yang benar, refleksi diri yang benar, evaluasi diri yang benar. Maka nilai-nilai yang disepakati sebagai suatu kebaikan kita laksanakan dengan totally dan ideal, maka pengaruh itu akan muncul sendiri dalam diri. Itu yang dikatakan pengaruh yang berkelanjutan. Tapi kalau dengan menggunakan permen, peraturan, dan lain sebagainya, nggak hadir, didenda, hadir, diberi reward, itu sementara. But the most dominantly, to build the influence itu adalah kita mencontohkan dengan baik. Next. Dalam konteks Islam, kepemimpinan, ada sidik, ada tabligh, ada amanah, dan ada khatam. Karena di sini tidak semua Islam, jadi ini kita skip. Next. Bagaimana dengan Prof. Linda Hill? Dari Harvard Business School. Jadi salah satu poin yang penting di dalam kepemimpinan itu adalah memiliki deep emotional level. Artinya tidak mudah marah. Jadi kalau mudah marah dan sebagainya, berarti kepemimpinan kita masih lemah. Jadi ini perlu kita garis bawahi adalah emotional engagement ini. Selanjutnya, kalau sekarang itu harus lincah, harus bisa satset, gitu ya, harus bisa satset, berpandangan jauh ke depan, dan memang harus memiliki resiliensi yang bagus, karena pada saat ini tantangan begitu kompleks, jadi resiliensi itu penting, dan di dalam membangun sense belonging together, kita harus memiliki empathy, memiliki sensitivitas, peka terhadap anggota kita. Contoh di dalam kelas, ada seorang mahasiswa yang tidak selesai, maka jangan dibiarkan. Ini saya ingin bertanya, ya, bagaimana kepemimpinan Anda terapkan? Ini sangat sederhana. Sedang ujian UAS. Dosen menginstruksikan ujian dilakukan harus jujur. Salah satu di antara kamu melihat temannya nyontek saat ujian.
buka catatan tertentu. Apa tindakan yang Anda ambil? Mohon maaf, Mas, apa tindakan yang Anda ambil dengan kasus sedikit ini? Kalau menolak, Iya, kalau saya jujur. kalau saya lebih ke Oh, Nah. iya. saya bakal dia sendiri kalau bagi saya. Itu ya pendapatnya. Ada yang lain? Jadi dibiarin semuanya ya? Salah enggak itu? Berarti kita biarin yang salah. Nggak boleh. Diingatkan. Ini kepemimpinan. Ya, ini dilema etis dan dilema moral. Jadi termasuk empati. Satu lagi, Pak Haji, jika sampean yang dari Sukabumi, sampean adalah kepala sekolah. Kepala sekolah swasta. Memiliki guru 25 orang. Ada salah satu guru di sana, guru senior, sudah lama mengabdi, 19 tahun. Karena ini musimnya P3K, dia minta izin kepada panjenengan untuk ikut tes P3K. Dia ini guru yang berprestasi di sekolah. Dan sekolah ini punya branding dan nama akibat kinerja dia. Salah satunya, tapi nggak semua nih gitu. Tapi dia meminta ikut tes P3K. Apa yang Anda lakukan? Kan seseorang itu melakukan sesuatu pasti punya big reasonnya gitu. Jadi kalau misalkan saya orangnya bukan otoriter, saya ingin memastikan dulu nih apa gitu. Terus kalau misalkan logis dan bagus buat sekolah itu mungkin ya boleh gitu Pak, mau boleh. Itu sih Pak kurang lebih. Tapi Mas ngebolehin dia ya? Ditanya dulu ya, udah asal satu. Iya, dan ijazahnya itu ditahan yayasan. Gimana Mas mengkomunikasikan itu kepada yayasan? Dan ini sekolah akan mengalami turbulensi kalau dia keluar dari situ. Tapi dia, karena permintaan ibunya, ingin anaknya menjadi PNS. Kalau dia sebenarnya ingin mengabdi di situ, tapi karena ibu mengambil komunikasi. Ini pemimpin, loh, itu kepemimpinan. Perlu studi kasus ya untuk mendalami kepemimpinan. Apa yang Anda lakukan? Memang satu sisi kita kan nggak boleh melarang keinginan orang lain gitu kan. Tapi satu sisi juga kita memikirkan sebagai pemimpin nih, kita organisasi ini atau sistem ini udah bagus. Kalau misalkan si orang ini keluar, maka pasti nanti ada yang berantakan gitu. Mungkin kalau saya pribadi sebagai kepala sekolahnya itu melihat kinerja dia yang bagus, it's okay, gak apa-apa. Tapi mempersiapkan, saya sendiri harus mempersiapkan orang penggantinya gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu sih. Mbak, jika Mbak ketua yayasan, pemilik sekolah ini, mau nggak menggunakan jasa kepala sekolah? Dengan konsep dia berpikir pemimpin seperti itu. Kalau untuk pemikiran saya sekarang ya, saya sih setuju. Karena kalaupun memang kita melepas orang yang sudah berbakat, berarti kita harus tahu konsekuensinya, kita harus mengganti orang berbakat tersebut. Berarti harus ada orang yang digantikan, harus ada penggantinya dulu. Kalau sekarang sih, saya mau aja. Itu namanya. Bukan ada. Itu namanya empathy. Jadi mau mendengar itu bukan untuk menjawab, tapi mendengar itu untuk memahami. Itulah praktik empati dalam kepemimpinan. Apa waktu sudah habis? Mungkin masih bisa. Ada 7 menit lagi. Oh, mungkin itu aja dulu materi saya. Oh, lanjut Mbak, biar saya jelaskan tadi. Ya, ke belakang, terus, Oke. Yang itu Mbak, yang tadi. Iya. Karena waktunya. Jadi apa sih konsep kepemimpinan Dalian Natolu di sini buat? Dalian Natolu itu 3 tungku.
3 tungku, kalau masak itu pasti 3 tungku. Jadi kalau 2 tungku nggak jadi nasinya. Yang 3 tungku ini harus sama. Kalau tidak sama, maka nggak bisa. Jatuh juga. Artinya apa? Di dalam organisasi kita memiliki kesetaraan. Yang membedakan kita di sana adalah bagaimana kita memahami fungsi kita agar kita selesai dengan kerjaan. Ada banyak orang ketika diberikan sebuah kepercayaan nggak bisa kerja, tapi ketika nggak dipercayakan ngomongnya terus di belakang. Ini orang nggak selesai dengan dirinya. Maka seorang pemimpin itu harus bisa memprediksi ini. Untuk itu apa yang perlu dilakukan? Hal ini pasti rekan-rekan temui di masyarakat. Bahkan dia yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, orang lain dia salah kan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang ini agak lain, banyak. Karakter yang kita temui dalam masyarakat, dalam dunia kerja. Adik-adik belum masuk pada konteks dunia kerja yang sebenarnya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Jadi kepemimpinan Dalian-Natul itu adalah memiliki pengaruh baik. Pengaruh yang baik itu apa? Pertama, kita harus tenang dalam konteks situasi apapun. Jadi tenang, merespon apapun yang masuk ke kita, yang ditangkap oleh alat pengindra kita yang baik dan tidak baik, maka jangan biarkan itu mengubah kita. Harus tenang. Itu agar kita berpengaruh. Dengarkan dengan baik apa yang Anda dengarkan. Selanjutnya, sampaikan bila perlu. Jika tidak perlu, nggak usah jawab. Karena jawaban kadang-kadang diam itu lebih baik. Untuk membangun sebuah pengaruh pemimpin. Jadi, jangan terlalu banyak berbicara sebagai seorang pemimpin. Sampaikan sesuatu jika memang itu dibutuhkan. Perhatikan bagaimana orang-orang sekeliling kita. Jika tidak didengarkan, jangan bertahan untuk mendengar. Tarik jeda. Itu namanya pengaruh. Untuk membentuk sebuah influence. Setelah kita selesai tadi menerapkan apa? Values yang baik itu. Yang kedua adalah communication. Apa communication itu? Untuk menyambungkan 2 pemikiran atau lebih. Dengan konteks bahasa. Dalam berkomunikasi, kita ini adalah saling menilai meskipun tidak saling memberitahu. Itulah kita. Jadi apa yang kita ucapkan berdasarkan pemahaman kita dan harus kita pahami bahwa yang kita pahami tidak persis sama dengan cara orang memahami. Agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Politeness. Apa yang mau dijaga? Etika berkomunikasi, pemilihan kata-kata yang mau dikomunikasikan. Seorang pemimpin harus menjaga, ya, memanajemen kata-kata yang harus disampaikan, baik di muka umum, di kelas, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar Anda menjadi seorang bagus. Yang kedua, adaptability. Harus mampu beradaptasi. Kita ini bukan makhluk yang stagnan. Anda harus memiliki konsep berpikir kosmos. Berpikir secara futuristik. Berpikir jernih. Agar Anda mampu beradaptasi. Karena kekuatan itu bukan pada fisik, tapi pola pikir bertumbuh. Growth mindset, jangan seperti tolak dulu mikirnya belakangan. Anda nggak akan pernah bisa beradaptasi. Tapi, respon, pahami, sehingga Anda menentukan langkah untuk bisa menetapkan strategi. Itu yang namanya beradaptasi. Tapi tidak mudah, Bapak Ibu. Beradaptasi itu tidak seperti daun yang jatuh di padang tandas yang terombang-ambing di bawah angin. Bukan seperti itu. Oh, kan saya harus beradaptasi. Tidak. Beradaptasi itulah jika dibutuhkan untuk perkembangan diri. Jika tidak, abaikan. Karena apa? Kekuatan seorang pemimpin itu adalah fokus memikirkan hal-hal yang baik dan mampu mengabaikan hal-hal yang tidak penting. How many hours you share your time for scrolling? Berapa banyak waktu dominan setiap hari untuk scrolling? Berarti kita belum pemimpin. Self leadership kita belum. Jadi belum ada pemimpin. Loves the member. Sayangi orang-orang yang Anda pimpin, orang-orang yang di sekeliling Anda, dengan cara bagaimana? Berucap yang baik-baik. Tidak harus memberikan
sebagai bukti saya menyayangi saya harus beri banyak. Enggak demikian. Tapi adalah cara menyayangi orang lain itu adalah memposisikan dia secara terhormat. Itu menyayangi orang lain. Maka kita harus mampu membaca konteks setiap orang. Jangan seperti ada cerita orang Indonesia yang sangat pintar, Bu, di London, diundang, sampai sana mau minum apa? Oh, nggak usah repot-repot. Mau makan apa? Nggak usah repot-repot. Oh, tuan rumah dia pesan untuk dia aja. Dia makan sendiri. Ya, orang Indonesia nggak makan. Ini nggak mencintai orang ya, dan bukan begitu maksudnya. Jadi Lobs memberi itu adalah perlakukan setiap orang, perlakukan diri kita dengan cara yang paling baik. Nanti adalah empathy, tunjukkan rasa simpati. Empathy itu adalah peka, mau dan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika kita diperlakukan tidak baik, maka pelajari. Saya tidak akan menggunakan. Ini adalah kepemimpinan Dalian Natolo dalam konteks Sidimpuan, Bataknya, Batak Islamnya. Di sini ada 5 leadership principle consisting of Payas Rohani. Itu bersihkan hati. Kalau dalam konteks Islam itu berzikir. Seorang pemimpin harus membersihkan hati. Hati adalah sebagai bentuk kekuatan pemimpin. Karena dengan bersihnya hati, lapangnya hati, maka hal-hal baik akan masuk ke sini. Tapi kotoran-kotoran hati yang tidak dibersihkan, nanti akan apa? Aktualisasi diri, refigurasi diri, resistemisasi kepemimpinan tidak baik. Jadi bersihkan hati. Kalau dalam Islam itu adalah segala sesuatu tergantung dengan niat gitu ya. Jadi payas ram, payas panganon, bersihkan makanan. Jadi bukan hanya dilihat dari jenisnya, tapi lihat makanan itu bersih, dapat dari mana. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah payas pengetahuan, bersihkan badan kita. Seorang pemimpin harus bersih, penampilannya rapi, ya itu sebuah kebiasaan, dan payas bajumu berpenampilan yang baik. Nah kalau dalam konteks Indonesia, saya suka pakai batik ibu, karena kepemimpinan ini, bajumu itu agak Dalian Natolo gitu. Dan yang terakhir adalah payas bagas. Bagas itu adalah tempat kerja, bersihkan. Rumah, bersihkan. Dan ini konteks kepemimpinan yang diadopsi, yang menurut saya adalah masih relevan untuk diterapkan sebagai kita salah satu komponen pendidikan. Ini materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your presentation, Dr. Albert Effendi Pohan. Maybe now we will go to the Q&A session. If there's any participants who wish to ask questions, may turn on their microphone, or maybe you can raise your hand in offline, and we will select some few questions to be answered directly by our speakers. So if there are any questions from you guys here, online, offline, or maybe online. Okay, so there is Fauzul Arifin. Okay, you can speak and you can ask your question now. Please introduce yourself first. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Thank you for the opportunity. Nama saya Fauzul, my name Fauzul Arifin from Universitas Negeri Jakarta. I would like to ask to Prof. Faisal. Yeah, Prof. I understand that digital leadership is how to influence someone to use digital technology. Correct me if I'm wrong, Prof. My question is, what is the biggest problem in implementing digital leadership, especially in Malaysia, study cases di Malaysia? Thank you, Prof. Terima kasih.
Yang pertama itu kalau di Malaysia itu yang jadi pemimpinnya orang senior. Jadi kalau orang senior itu enggak apa itu malas mau gunakan teknologi digital itu So itu yang utama lah. Yang apa itu lebih sekarang ini semua pelaksanaan di sekolah itu menggunakan teknologi misalnya kehadiran pelajar semua e-attendance, bayar yuran pun e-fee, semua itu. Jadi itu perlu dipantau perlu di evaluate oleh kepala sekolah itu. Itu masalahnya kepala sekolah itu kurang berminat dengan teknologi. Tak semualah tapi rata-ratanya dan amat bergantung kepada guru-guru di bawah lah. Itu dalam konteks pendidikan. Sikap maksudnya itu, sikap kepala sekolah itu. Itu saja. Okay, thank you for the question and the answer. Is there any question more from you, Mr. Faldo Arifin? Or is it enough? Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya boleh menyapa Prof. Gani, Prof. Faisal atau Prof. Gani gitu ya. Saya Istariatin Tias dari UHAMKA. Saya boleh pakai bahasa Indonesia, Prof. Oke, Prof. Hari ini saya senang sekali bisa bisa join di kegiatan webinar pada pagi hari ini dan berkaitan dengan digital ya, digital transformation khususnya di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, yang ingin tadi Prof. Gani banyak bicara tentang termasuk ada di dalamnya bagaimana keselamatan cyber dan privasi begitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada upaya-upaya bagaimana mengatasi cybercrime begitu misalnya. Nah, yang wabil khusus pada kesempatan ini adalah bagaimana strategi dari Prof. Faisal atau Prof. Gani menyiasati cybercrime ataupun risiko-risiko kebocoran data yang memang nyatanya ini banyak terjadi, banyak penipuan-penipuan, webinar-webinar misalnya ya mengatasnamakan seorang pejabat, bahkan misalnya akademisi yang begitu famous, yang begitu terkenal begitu namanya salahgunakan begitu ya. Nah, kira-kira ya, yang selama ini Prof. Gani lakukan begitu ya, strategi apa untuk minimal kalau dibilang bahwa zero accident impossible gitu kan, tetapi mengurangi ya risiko-risiko kebocoran data. Thank you very much. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Isteri. Okey, itulah yang saya kata tadi lebih kepada pemerintah iaitu dalam aspek polisi ataupun kebijakan itu. Itu yang pertama. Kebijakan itu telah develop dan pelaksanaannya oleh pihak berkuasa misalnya polis. Polis sentiasa mengingatkan kami misalnya lah kalau ada panggilan telefon untuk ke court ke mahkamah itu, so jangan dilayan misalnya. Memang menjadi menjadi salah satu tugas pihak polis untuk itulah yang pertama itu penguatkuasa polis misalnya untuk untuk mengingatkan komuniti tentang itulah salah laku digital digital di Malaysia itu. Itu yang pertama. So yang kedua itu tergantung kepada diri kita lah, sikap our behavior, sikap kita iaitu untuk lebih berhati-hati walaupun adanya misalnya di pihak Universitas Malaya itu ada peraturan ataupun ada kebijakan prosedurnya garis panduan
Dan semuanya tergantung pada diri kita lah untuk melaksanakan ataupun tidak. Jadi kalau kita melaksanakan berdasarkan kepada SOP ataupun berdasarkan pada garis panduan yang ditetapkan, insya-Allah akan terselamat. Ya, terima kasih banyak, Prof. Jani. Thank you very much. Baik. Thank you for question and answer. Maybe because it almost end of the time of our seminar right now. Maybe I would like to give us applause for you all who attend this international. Okay, now I would like to give as a token of our appreciation, we will now proceed with the certificate presentation to our speakers. And then now I will give you the certificate first for Professor Muhammad Faisal. Here's your e-certificate. Maybe after this, we will give it to you. It's for the Professor Gani. And then for the Terima next, kasih ya. sama-sama Bapak, sama-sama Prof. Okay, now it will be certificate for Dr. Albert Effendi Pohan. Thank you for being our narrator for this international visiting lecturer. And thank you for some offline to UNJ. And then maybe that's all from us. Thank you very much for all of your attention. Maybe I will close this international visiting lecturer by say hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank all participants both on site and online for enthusiastic presence and contribution. And also we apologize for any shortcomings during the event. See you at our next academic gathering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you, Before Prof. Jani. we go, we will take a picture first. Oh, okay. We'll take a picture now online and offline. Maybe you can turn on your camera, please. I will take that 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you. Bye everybody. I leave ya. Bye. Izin tanya nggak ada absennya ya? Bisa. There will be an absence, so we will share it. Yeah. We are very sorry. Ada absen Ibu.
Teman-teman yang sudah absen dipersilakan untuk meninggalkan Zoom ya. Terima kasih banyak.